Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan video kali ini yang dimana membahas bagaimana teknik perbanyakan tanaman sirih yang dijamin biasanya akan tumbuh ataupun berhasil ya teman-teman. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui ada beberapa bahan atau alat yang perlu kita siapkan. Pertama yaitu media. Medianya saya menggunakan sekam bakar. Selain itu juga bisa menggunakan beberapa media lain seperti tanah dan juga pasir ataupun pupuk kandang ya teman-teman. Hindari catatan ya teman-teman, untuk menghindari pupuk kandang yang baru keluar atau fesesnya dari hewan ya teman-teman. Sebab yang baru keluar biasanya akan menyebabkan tanaman medianya menjadi panas. Nah, setelah disiapkan, kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah tentang tanaman suruh. Pada tanaman suruh ini ada dua bagian tanaman yang akan perlu kita ketahui kali ini, dimana bagian pertama yang akan digunakan adalah sulur ini ya teman-teman. Sulur bakal batang. Di sini bisa dilihat ciri khasnya adalah akar di antara ruas-ruas batangnya dan juga bakal sulur baru ataupun daun ya teman-teman. Bisa dilihat. Nah, bagian ini yang dapat digunakan untuk memperbanyak teman-teman. Nah, untuk bagian kedua yaitu batang gantung, kalau bahasa Jawanya carang gantung. Nah, di sini teman-teman untuk batang gantung atau carang gantungnya di sini ini seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat pada bagian ras-rasnya tidak ada akar sama sekali. Nah, pada bagian ini hanya berfungsi sebagai tempat menghasilkan buahnya teman-teman. Ini buah dan juga bunga dari tanaman sirih itu sendiri. Nah, kembali kita pada tekniknya sendiri. Yang pertama-tama adalah kita dengan menyiapkan atau memilih bagian yang akan digunakan, yaitu berupa calon sulur atau batang dari suruh itu sendiri. Kemudian kita ambil dari beberapa genggam media, kita keluarkan sedikit, jangan semuanya ya teman-teman. Nah, ketika sudah dirasa cukup, kemudian cukup sederhana teman-teman. Nah, ini bisa dimasukkan seperti ini. Tekniknya hampir sama seperti teknik strawberry, yaitu dirundukkan ya teman-teman. Ketika sudah, tapi usahakan dalam merundukkan ini di dalam media harus pas akarnya ini teman-teman, harus pas di sini. Usahakan jangan sampai keluar lagi teman-teman. Nah, kemudian kita bisa timbun kembali dari media yang kita keluarkan sedikit tadi teman-teman. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya jangan lupa disiram teman-teman. Nah, untuk teknik ini biasanya sendiri paling cepat adalah 1 minggu dan paling lama 1 bulan ya teman-teman. Untuk 1 bulan itu sendiri sudah menjadi individu baru. Biasanya untuk yang lebih dari 1 bulan atau 1 bulan itu bagian pangkalnya sini akan keluar lagi tunas, yang menandakan bahwa itu sudah ada menjadi individu baru. Nah, untuk teknik ini sendiri teman-teman, ada pun juga beberapa kegagalan seperti biasanya serangan tikus, di mana serangan tikus itu biasanya akan memakan bagian ujungnya sini teman-teman. Dan biasanya yang paling sering di ini ya teman-teman, bagian ini. Dan tikus itu paling suka menyerang sirih hijau teman-teman daripada sirih merah. Jadi usahakan hati-hati. Selain itu juga hindarkan dari beberapa anak-anak ya teman-teman, karena bisa mengganggu, dimana anak itu bisa iseng dan menjabut ini kembali teman. Dan ketika menjabut otomatis ini juga akan mengulang dari awal teman-teman.
Nah, selanjutnya saya akan melihatkan beberapa contoh yang saya sudah lakukan, sudah berhasil. Nah, ini teman-teman, di sini saya menggunakan teknik yang sama, cuma berbeda media, di mana saya menggunakan media tanah sawah. Bisa dilihat ini berumur 1 bulan dan dapat ditandai dari sulur baru ya teman-teman. Ada 2 sulur yang induk dan sulur yang baru. Nah, selain itu juga ada 2 ini, yang satunya juga sama teman-teman. Nah, ini saya juga menggunakan arang sekam yang sudah dibakar, sekam yang sudah dibakar dalam bentuk arang yang kecil-kecil itu teman-teman ya. Nah, atau media sekam bakar sama video yang seperti tadi teman-teman. Nah, bisa dilihat ini ada 2 sulur lagi teman-teman. Ini awalnya dimakan tikus teman-teman. Ini patah dimakan tikus, akhirnya ini tumbuh lagi dan tumbuh lagi yang di sampingnya ini. Nah, untuk teknik ini sendiri bisa diaplikasikan baik sirih hijau maupun sirih merah, suruh hijau ataupun suruh merah teman-teman. Nah, ketika sudah 1 bulan seperti ini, selanjutnya ada itu ketika sudah tumbuh dapat digunting teman-teman. Nah, ini digunting seperti ini aja. Bisa di sebelah sini, di sini ataupun di sini teman-teman. Tinggal terserah dari teman-teman. Kalau saya biasanya di bagian sini. Nah, ini yang sudah jadi teman-teman. Dan ini biasanya bisa langsung ditanam teman-teman, di lingkungan baru ataupun ditaruh di pot lagi ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja dari video kali ini. Selamat menikmati, terima kasih sudah menonton, selamat mencoba.